Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam. Sekalipun kita masih mengalami pandemik virus corona, tapi kita tetap bersuka cita karena Tuhan tidak meninggalkan kita semua. Dengan hati yang penuh sukacita, kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan kedua, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah di tabangan surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jari akan daku, domba minal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Jemaat, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur sekalipun saat ini kami masih mengalami pandemik virus corona, namun karena kasih penyertaan-Mu, kami masih dapat beribadah bersama keluarga dari sektor pelayanan 1 sampai 9. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dan kiranya ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Jemaat, kita akan membaca nas pembimbing yang malam hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-33. Efesus 5 ayat yang ke-33 yang demikian bunyinya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 236, bait pertama dan kedua, Roh Kudus sinarilah. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita masuk dalam pemberitaan firman.
Kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 23, 2 Raja-Raja 23, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 2 Raja-Raja 23 ayat pertama sampai 3. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita berdoa dan mari kita berdoa. Telinga kami siap mendengar sapaan firman-Mu, hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Namun akal dan budi kami terbatas untuk mengerti kehendak-Mu. Karena itu Roh Kudus, mampukanlah kami mendengar dan mengerti firman-Mu dengan baik, supaya melalui firman ini hidup dan kehidupan kami dan keluarga kami selalu diperbaharui oleh Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan memeliharanya untuk kami lakukan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 3 demikian dinyatakan, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakanlah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang memberlakukannya. Haleluya. Jemaat, silahkan duduk kembali. Salam sejahtera, salam sehat bagi seluruh jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 9. Hari ini kita bersama bersekutu dalam ibadah keluarga. Sedikit ada yang berbeda, jemaat yang dikasih Tuhan. Memasuki bulan Pelkes GPIB, bulan Juni dan sekaligus bulan keluarga, maka ibadah keluarga kita khususnya firman Tuhan, 7 minggu ke depan kita akan membahas satu persoalan, yaitu tentang keluarga. Dan tentang keluarga ini akan dibahas dalam 7 tema. 7 tema. Tujuan akhirnya supaya keluarga kita semakin kuat. Keluarga kita semakin kokoh menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Dan khususnya pada hari ini tema yang saya pilih adalah reformasi iman, reformasi keluarga. Reformasi iman, reformasi keluarga. Saya akan memakai slide Bapak Ibu pada screen yang tersedia. Seperti biasanya kalau dalam ibadah ada pembinaan di dalamnya. Mungkin bisa diarahkan ke screen untuk melihat PowerPoint-nya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan nikah itu mudah. Yang sulit itu adalah menjalani hidup dalam pernikahan.
Jadi menikah itu mudah, yang sulit itu menjalani hidup pernikahan. Mengapa? Apakah saudara setuju dengan ungkapan itu? Kalau saya ditanya, maka jawaban saya bukan hanya setuju, tetapi sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju. Mengapa? Coba kita lihat di televisi selebritis kita, atau mungkin orang yang kita kenal di sekitar kita. Mereka menikah di tempat yang luar biasa gedungnya. Bahkan ada ke tempat-tempat yang suci gitu ya. Tentu semua dengan anggaran yang luar biasa besarnya. Gitu ya. Tapi ternyata baru beberapa bulan mereka menikah atau beberapa tahun mereka menjalani perkawinan, mereka sudah diambang perceraian. Dan tidak sedikit yang akhirnya berpisah dan bercerai. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi? Menikahnya tempatnya keren, undangannya banyak, bajunya bagus-bagus, tapi hitungan bulan rumah tangganya sudah diambang perceraian. Karena sesungguhnya jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka secara pribadi belum siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Tapi kalau soal dana mungkin mereka siap. Mereka menikah karena punya uang. Dananya ada. Tapi secara pribadi sesungguhnya mereka belum siap. Secara batin mereka gitu ya, belum siap. Akhirnya ketika dilanda persoalan mereka tidak siap. Padahal setiap orang yang menikah dan membentuk keluarga harapannya perkawinannya berhasil, rumah tangganya kuat dan baik. Lalu bagaimana kita menyikapi ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini gambar kedua. Membangun perkawinan atau keluarga yang kuat dan kokoh itu sesungguhnya tidak bisa dibangun hanya satu hari. Melalui sebuah pesta perkawinan yang tadi saya katakan mahal, gedungnya mahal, makanannya enak, undangannya banyak, tempatnya romantis gitu ya. Tidak bisa sebuah perkawinan atau sebuah keluarga dibangun hanya satu hari. Tetapi membangun sebuah pernikahan dan keluarga yang kokoh dan baik itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sangat lama. Saya kasih gambar bangunan. Kalau kita bangun rumah 6 bulan selesai. 1 tahun selesai. Tapi kalau perkawinan atau rumah tangga yang kita bangun berapa lama? 6 bulan? 1 tahun? Jawabannya sebenarnya selama kita menjalani pernikahan bersama pasangan kita atau seumur hidup kita. Jadi proses membangun itu seumur hidup kita. Ketika kita mulai menikah, ya kita akan terus membangun sampai akhir hidup kita. Karena ada orang yang bercerai setelah 40 tahun menikah kok. Ada. Iya kan? Ray Setapi dengan Dewi Yul 30 tahun lebih berpisah. Iya kan Bapak Ibu? Butuh waktu yang sangat lama. Jadi tidak seperti kita membangun rumah tinggal. Kita tinggal menepati, tidak usah pikir-pikir lagi kalau sudah selesai. Membangun keluarga, dari mana kita mulainya? Sekarang pertanyaan begitu. Ya kita mulainya ketika kita mulai menikah tadi ya. Saya mengatakan kemudian bahwa membangun itu juga dimulai dari setiap pribadi yang ada dalam keluarga. Yaitu siapa? Suami dan istri. Dimulai dari suami dan istri. Bukankah pernikahan itu dimulai dari 2 pribadi yang sepakat hidup bersama? Jadi menikah itu kan dimulai dari 2 pribadi yang sepakat. Saya dengan istri saya sepakat menikah. Gitu ya, hidup bersama. Nah, sekarang tinggal diperdalam lagi. Pribadi yang seperti apa? Pribadi yang seperti apa yang diharapkan untuk
mewujudkan rumah tangga atau perkawinan yang bahagia itu. Di dalam pembacaan kita hari ini, ya, kita membacanya dari 2 raja-raja. Tadi 23 ayat 1 sampai 3, ya. Lalu saya beri tema reformasi iman dan keluarga. Di antara begitu banyak raja-raja Yehuda yang dikenang karena perbuatan baiknya adalah Raja Yosia, Bapak Ibu. Di antara begitu banyak raja-raja Yehuda yang dikenang dan diingat itu Raja Yosia karena kebaikannya. Di usianya yang masih sangat teramat muda, 8 tahun ia sudah diangkat menjadi raja. 8 tahun loh Bapak Ibu dan saudaraku. Tapi jangan menganggap remeh Raja Yosia. Sekalipun masih muda tapi ia melakukan reformasi iman terhadap bangsanya. Dia melakukan reformasi iman. Kenapa dia lakukan? Yosia walaupun masih muda dalam pikirannya itu dahsyat hebat. Sebuah negara kerajaan akan kuat ditentukan oleh sehat tidaknya keluarga. Gereja kita ini akan sehat ditentukan sehat tidaknya keluarga. Karena jemaat ini terdiri dari keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga terdiri dari pribadi. Keluarga itu kan sel terkecil. Jadi Raja Yosia punya pemahaman sebuah negara atau kerajaannya akan kuat ditentukan oleh sehat tidaknya keluarga. Karena itu Raja Yosia memulai membangun kerajaannya dengan gerakan reformasi iman untuk seluruh rakyat di Yehuda. Semua orang harus kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, reformasi ini mengharuskan seluruh rakyat kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Karena selama ini hukum Tuhan diabaikan, akhirnya kerajaan hancur. Nah, ketika Yosia diangkat 8 tahun, dia melakukan reformasi untuk seluruh rakyat dengan membawa mereka kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana reformasi iman itu dilakukan oleh Raja Yosia? Reformasi ini bagaimana dilakukannya? Nah, ada 4 langkah strategis yang dilakukan Raja Yosia dalam mereformasi bangsanya dan sekaligus keluarga. Jadi ada 4 langkah. Ya, ada 4 langkah strategis yang dilakukan oleh Raja Yosia untuk melaksanakan reformasi bagi bangsanya sekaligus di dalamnya keluarga. Karena keluarga yang sehat, bangsanya sehat. Langkah apa saja dilakukan? Nah, langkah pertama, dimulai dari orang tua. Dimulai dari orang tua. Sebab pada ayat 23 ayat 1 pasal 23 tadi, sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua. Orang tua terlebih dahulu dikumpulkan oleh Raja Yosia, Bapak Ibu. Nah, kenapa orang tua? Karena orang tua itu sesungguhnya adalah role model bagi anak-anaknya yang lebih muda. Maksud role model ini adalah orang tua itu contoh. Role model. Orang tua itu contoh bagi anak-anaknya. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa anak itu cermin dari orang tuanya. Dia contoh. Kalau ayahnya suka bilang setan, anaknya nanti kalau marah juga bilang setan. Dia cermin. Makanya ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya kan? Jadi mulai orang tuanya. Nah, terjadinya perkawinan karena ada kesepakatan antara 2 pribadi yang dianggap sudah dewasa. Nah, ini Bapak Ibu kaitan dengan keluarga reformasi tadi ya. Sebuah perkawinan itu terjadi karena kesepakatan 2 pribadi yang dianggap sudah dewasa dan memenuhi syarat.
untuk menikah. Sudah dewasa dan memenuhi syarat, walaupun belum tua ya, tapi sudah didewasakan, sudah dianggap orang tua. Gitu ya. Dan memenuhi syarat. Baik itu syarat, misalnya negara kita kan menikah perempuan dan laki sekarang harus 19 tahun. Nah, kalau di gereja dia harus sudah sidi sebagai tanda dia dewasa secara iman. Bahkan dia mengikuti ketersasi pranikah. Gitu. Kenapa ini perlu? Karena mereka akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Jadi untuk menjadi pemimpin dalam keluarga tidak mudah. Karena itu dilengkapi. Suami memimpin keluarga, istri bersama suami memimpin bagi anak-anaknya. Sudah barang tentu untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, baik suami atau istri harus terlebih dahulu mereformasi dirinya masing-masing. Jadi, tadi Yosia katakan mengumpulkan para tua-tua, karena reformasi itu harus dimulai dari para tua-tua ini, orang tua. Kenapa? Karena dia adalah role model, contoh. Gitu ya. Apalagi dikatakan orang tua juga itu dianggap sebagai Tuhan yang kelihatan bagi anaknya. Iya kan? Tuhan yang kelihatan. Melalui orang tua lah firman itu disampaikan. Jadi reformasi itu di rumah dimulai dari para orang tua. Pada kenyataannya yang sering terjadi, suami rajin, istri malas. Atau istri rajin, suami malas. Ya kan? Orang tua rajin, anak malas. Ada anak rajin, orang tua malas. Ini seringkali kenyataannya begitu dalam kehidupan beriman. Suaminya rajin pelayanan, istrinya malas pergi ke gereja. Istrinya rajin pelayanan, suaminya malas. Orang tuanya rajin, anak-anaknya malas. Ada yang anak-anaknya malas, orang tuanya malas. Celakanya semua malas. Nanti kalau punya masalah baru datang ke gereja, Pak, anak saya hamil, tolong Pak. Persoalan. Harusnya tadi dikatakan suami istri orang tua itu mereformasi diri. Sebab Tuhan bilang tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Ya sama-sama masuk jurang. Bapak, ibu dan saya sebagai orang tua, sebagai suami istri pemimpin bagi anak-anak. Hai suami, kamu pemimpin. Reformasi dirimu supaya kamu bisa membawa keluargamu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, langkah kedua yang dilakukan oleh Yosia adalah menetapkan fokus nilai dan visi kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, Yosia memulai reformasi iman dan keluarga dengan benar. Yakni menetapkan fokus nilai dan visi untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya Yosia memperbaiki rumah Tuhan yang tidak terurus dan berantakan. Jadi saat itu rumah Tuhan tidak terurus dan berantakan karena umat tidak ada yang datang ke gereja. Karena itu fokusnya, nilainya, misinya perbaiki rumah Tuhan. Kenapa rumah Tuhan? Karena rumah Tuhan menjadi pusat di mana firman Tuhan diberitakan. Rumah Tuhan menjadi pusat di mana firman Tuhan diberitakan. Di mana umat dibina. Nah, ini. Ketika orang tua sudah mereformasi diri, dia akan mengajak bukan memerintah anaknya ke gereja. Aplikasinya Pak Pendeta buat kita bagaimana? Loh, keluarga yang mereformasi diri, keluarga ini tidak akan jauh dari gereja. Keluarga ini tidak jauh dari persekutuan. Ada kan jemaat yang datangnya tiap Natal saja. Atau perjamuan kudus saja gitu ya. Keluarga yang mereformasi diri dengan baik itu visinya, nilainya dia kembali kepada Tuhan melalui kehidupan persekutuan di gereja.
Oh ada ibadah keluarga, sektor 1 yuk kita pergi rame-rame. Sektor 2 yuk pergi gitu ya sampai 9. Oh ada ibadah pelkat PKP, yuk kita datang. Ibu-ibu. Oh ada PKB, bapak-bapak datang. Ada GPE pemuda datang, ada PT hari Minggu orang tua. Ingatkan, saya katakan jangan hanya memerintah tapi ajak gitu ya. Itu yang kedua dilakukan oleh Yosia. Menetapkan fokus nilai dan visi kembali kepada Tuhan. Caranya memperbaiki rumah Tuhan karena Tuhan memberitakan firman-Nya saat itu di rumahnya. Di bait Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita mereformasi keluarga kita dengan hadir dalam persekutuan. Baik di gereja, ibadah-ibadah pelkat dan ibadah ke keluarga. Di sana firman Tuhan diberitakan, keluarga kita dibina. Langkah ketiga yang dilakukan oleh Yosia dalam pembacaan kita, yaitu menyerukan pertobatan. Menyerukan pertobatan. Bukan mengoyakkan kain tapi hati. Nah, pertobatan itu bukan hanya di mulut, didengar, dilihat. Tapi pertobatan yang sungguh-sungguh itu ada di dalam hati. Ketika didengar bahwa gulungan kitab Taurat ditemukan, maka Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya tanda pertobatan. Dan segera meminta petunjuk Tuhan. Gitu. Ada seorang bapak berkata kepada saya begini, setiap hari, setiap pagi saya sudah baca kitab suci. Lalu saya jawab, itu baik Pak. Tetapi persoalannya apakah artinya kita membaca kitab suci kalau kita tidak lakukan? Iya kan? Baca kitab suci sudah baik. Tapi persoalannya apakah kitab suci itu kita lakukan? Yakobus 1 ayat 23 dan 24 mengatakan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ya, ia adalah seumpama orang yang sedang amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia segera pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kita tidak hanya membaca dan mendengar, tapi juga melakukannya. Ini wujud daripada pertobatan. Jadi firman Tuhan membawa kita pada pertobatan, Bapak Ibu. Pertobatan itu akan terus membaharui kita. Setiap hari kita merasa bersalah, kita bertobat. Jadi kita tidak membiarkan iblis lama-lama bertakhta dalam hati kita, pada keluarga kita. Sehingga pertobatan ini menjadi gaya hidup. Tapi bertobat yang benar-benar ya Bapak Ibu dan saudaraku, jangan bertobat model tomat ya. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Jadi Yosia mengajak umat bertobat. Tidak hanya mengoyakkan kain tapi hati. Seluruh anggota keluarga juga harus hidup dalam pertobatan. Jangan tadi saya katakan suami rajin, istri malas. Istri rajin, suami malas. Atau orang tua baik, anaknya malas. Atau sebaliknya, pertobatan. Seluruh bangsa Israel, tua, muda, besar, kecil katanya. Semua harus ada dalam pertobatan. Langkah keempat, pembaharuan perjanjian, Bapak Ibu. Langkah keempat yang dilakukan oleh Yosia dalam memperbarui bangsanya dan keluarga, yaitu dengan meneguhkan reformasi iman atas seluruh Yehuda dengan membuat ikatan perjanjian dengan Tuhan. Jadi Yosia membuat kembali sebuah pengikat perjanjian di hadapan Tuhan untuk umat mulai hidup baru dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, ketetapan-ketetapannya dengan segenap jiwa. Nah, jadi terakhir setelah direformasi, bertobat, visi pada Tuhan, kita ikat perjanjian antara kedua pihak, Tuhan dengan kita. Isinya kita mau melakukan perintah, peraturan, ketetapan dengan segenap jiwa seperti dalam pembacaan ayat ketiga tadi. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Kita harus membawa keluarga kita dalam pembaharuan perjanjian dengan Tuhan.
Setiap hari Bapak Ibu, kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Iya kan? Misalnya begini, bangun pagi, Tuhan terima kasih Engkau telah berkati kami tidur. Pagi hari ini kami mau berjanji untuk kami belajar setia denganmu. Dari pagi, siang, dan malam. Itu kan bentuk pengakuan perjanjian. Untuk kita punya komitmen dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh Raja Yosia dalam mereformasi bangsanya sekaligus mereformasi keluarga. Yang dimulai dari pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga. Yaitu para orang tua dulu, baru besar dan kecil sampai ke anak-anak. Semuanya harus direformasi. Semuanya harus visinya kepada Tuhan. Semuanya harus dalam pertobatan. Lalu semuanya harus mengikat perjanjian baru dengan Tuhan. Nah, kalau ini kita lakukan dengan baik, maka apa yang kita harap dari keluarga kita ketika kita menikah bisa kita wujudkan. Reformasi iman menjadi syarat bagi terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Kita semua punya harapan yang sama kan? Rumah tangga kita, keluarga kita bahagia. Nah, tapi bahagia itu kan tidak datang dengan sendirinya, tidak terwujud dengan sendirinya, tapi harus diperjuangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saya harus memperjuangkannya. Karena akibat dari dosa, kehidupan perkawinan dan keluarga juga diperhadapkan pada tantangan. Jadi akibat dari dosa, kehidupan perkawinan keluarga kita dihadapi pada tantangan dan pergumulan. Karena itu untuk kita menghadapinya, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosia tadi. Nah, itulah reformasi iman dan keluarga yang dilakukan Raja Yosia. Walaupun ia masih muda, bahkan masih kanak-kanak, tapi ia bisa melakukan perbuatan yang sangat fundamental atau mendasar. Sehingga nama dan karyanya diingat dan dibicarakan terus sampai sekarang. Bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin kita punya pergumulan, tantangan seperti Yosia. Tapi mari kita belajar dari Yosia membangun sebuah keluarga besar. Ini kan bangsa keluarga besar. Dengan baik. Saya percaya jika kita mau dengan sungguh-sungguh, Yosia saja bisa, masa kita tidak bisa. Yosia ini membangun keluarga besar yang terdiri dari beberapa suku di dalamnya. Kita hanya membangun keluarga kita, suami, istri, anak, 1, 2, 3, 4 mungkin gitu ya. Masa tidak bisa? Kemauan dan kesungguhan. Memang tidak mudah saya akui, tapi kita percaya dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Masih ada 6 tema lagi Bapak Ibu yang akan mendalami reformasi keluarga ini. Tunggu sampai minggu depan, saya berharap Bapak Ibu mengikuti seri ini dengan baik. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 318 baitnya yang pertama, berbahagia tiap rumah tangga. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar sebagai materi bina yang pertama ini mendasari bagi kehidupan rumah tangga kami, kehidupan perkawinan kami. Kami mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kuat, dan kokoh.
Masih ada 6 materi lagi sebagai penjabaran materi yang pertama ini. Tuhan berkati untuk semuanya dapat disampaikan dengan baik. Kami berdoa bagi GPB Jemaat Bukit Kasih dengan seluruh gerak layan yang ada, mulai dari program kerja, pelayanan pelkat-pelkat, komisi, panitia, kiranya semua boleh Tuhan berkati. Bahkan kehidupan warga jemaat di tengah-tengah pandemik virus corona Tuhan berkati. Engkau tetap memberi kami makan, Engkau tetap menjaga kami dari segala bahaya, Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit khususnya virus corona, dan kami tetap memiliki hati yang bersukacita sekalipun pergumulan tantangan silih berganti. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Sekalipun kami harus menemui begitu banyak kenyataan yang berat. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menolong dan semua pasti indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Bagi warga jemaat yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Bagi jemaat yang dalam duka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Bagi jemaat yang berharap, Tuhanlah sumber berkat bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami dalam mengatasi pandemik virus corona ini. Kiranya seluruh kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dan kami rakyat Indonesia mendukung khususnya anak-anak Tuhan. Supaya kami dapat menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan berbangsa. Berkati para medis, dokter, perawat dan relawan yang memberi diri mereka untuk mengabdi, merawat mereka yang terpapar virus corona. Tuhan berikan mereka kesehatan, keselamatan, dan juga sukacita dan jerih payah mereka Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pendukung pelayanan hari ini, baik diaken dan pendeta yang bertugas, organis, pemandu lagu, juga tim Inforkom Litbang. Kiranya apa yang kami lakukan sungguh semua untuk nama Tuhan dan Tuhan yang memberkati kami. Inilah doa kami, sempurnakan jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait 1, hidup kita yang benar. Mari bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya
bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus, kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Persilahkan duduk kembali, kita masuk ke dalam warta jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, warta jemaat pada hari ini, pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Elia Hartono Unpapar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Yang kedua, dalam rangkaian pembinaan yang akan dilakukan oleh Jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya, maka dalam bulan Pelkas ini materi bina minggu depan bertemakan keluarga adalah tempat beristirahat yang nyaman. Kami berharap Bapak Ibu semua dapat mengikuti rangkaian pembinaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat, kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita pulang untuk melanjutkan kehidupan kita. Mari kita mereformasi keluarga kita, mari kita mereformasi diri kita, agar apa yang menjadi harapan kita dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan perkawinan, menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kita dan keluarga kita. Dan tentu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 447 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Dalam rumah yang gembira. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.